Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Kita lanjutkan ayat ikhwah. Kita masuk hadis ke yang ke-191. An Ali bin Abi Thalib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala isbaghul wudu' fil makarih wa i'malul aqdami ila al masajid wa intidharu sholati ba'da sholah yaksilul khataya ghuslan. Rasulullah SAW bersabda, menyempurnakan wudu saat sulit dan melangkahkan kaki ke masjid dan menunggu sholat sampai sholat berikutnya, maka itu bisa mencuci dosa-dosa. Dikeluarkan Abu Dawud dan Al-Bazzar dengan sanad yang sahih, dan Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Muslim. Hadis 192 juga sama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat qalu bala ya Rasulullah qala isbaghul wudu'i ala al-makarih wa kasratul khuta ila al-masajid wa intidharu as-salati ba'da as-salah fadhalikumur ribat Rawahu Malik wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, maukah aku tunjukkan kalian kepada amal yang dengan sebab amal itu Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat. Maka mereka berkata, mau ya Rasulullah. Maka beliau bersabda, yaitu menyempurnakan wudu di saat sulit dan memperbanyak langkah ke masjid dan menunggu sholat setelah sholat. Maka itulah ribat. Ribat itu artinya berjaga di tapal batas, ya, supaya musuh tidak masuk dari situ. Itu namanya apa? Ribat. Ini termasuk jihad fisabilillah. Hadis 193 juga sama. Warwahu Ibnu Majah aydan wa Ibnu Hibban fi sahihi min hadits Abi Sa'id Al-Khudri illa annahuma qala fihi qala Rasulullah SAW ala adullukum ala ma yukaffiru Allahu bil khataya wa yazidu bihi fil hasanati wa yukaffiru bihi adh-dhunub qalu bala ya Rasulullah qala isbaghul wudu'i 'alal makruhat wa kasratul khuta ila al masajid wa intidharu sholati ba'da shalah fadzalikumur ribat. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi an Syurahbil bin Sa'ad. Rasulullah SAW sabda, maukah aku tunjukkan kalian kepada amalan yang dengan sebab amal itu Allah menggugurkan dosa-dosa kalian
dan Allah tambahkan dengannya kebaikan-kebaikan. Ya. Dan Allah hapus dengannya kesalahan-kesalahan, itu dosa. Mereka berkata, mau ya Rasulullah. Maka beliau bersabda, itu menyempurnakan wudhu saat sulit, memperbanyak langkah ke masjid, dan menunggu sholat setelah sholat. Maka itulah ribat. Itulah apa? Ribat. Hadis-hadis ini, akhi, menunjukkan keutamaan 3 perkara tadi. Di mana Rasulullah SAW mengabarkan ada 3 perkara yang bisa menggugurkan dosa-dosa, mengangkat derajat. Yang pertama tadi apa? Isbagul wudhu alal makruhat. Itu menyempurnakan wudhu di saat sulit, Pak. Saat sulit maksudnya gimana? Ketika dingin banget, atau ketika kita sedang sakit. Ya, keadaan-keadaan seperti ini terkadang kita malas gitu, Pak. Sehingga untuk kita menyempurnakan wudhu kita cuci 3 kali misalnya, terasa malas banget karena saking dinginnya. Nah, ketika kita sabar, tetap kita sempurnakan, tetap kita wudhu, maka pahalanya lebih besar. Makanya kata para ulama, ya, al-ajru biqadril masyaqqah. Besarnya pahala itu mengikuti beratnya sebuah perbuatan yang membutuhkan perjuangan. Semakin membutuhkan perjuangan, berarti semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin sedikit atau tidak membutuhkan perjuangan, semakin juga sedikit pahalanya. Kecuali tentunya ya amalan-amalan yang memang ringan tapi memang pahalanya apa? Besar, seperti zikrullah. Iya. Yang kedua apa? Memperbanyak langkah ke masjid, Pak. Memperbanyak langkah ke masjid ini Masya Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan langkah kaki kanan. Setidaklah seseorang melangkah ke masjid 1 langkah pun, kecuali dengan 1 langkah itu Allah gugurkan dosa-dosanya. 1 dosa Allah angkat 1 derajat, dan Allah tuliskan untuknya 1 kebaikan. Subhanallah. Ini luar biasa, Pak. Maka antum yang paling besar pahalanya, yang paling jauh rumahnya. Tapi kalau jalan kaki, kalau pakai kendaraan ya kurang, Pak. Karena yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW itu jalan kaki. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan ada seorang laki-laki yang rumahnya jauh banget dari masjid, ya, di ujung kota Madinah sekitar 5 km. Tapi dia tidak pernah absen dari 1 sholat pun juga. Jalan kaki dia, Pak. Kemudian orang ini dikatakan kepadanya, "Ala tashtarid da'bah?" Kenapa kamu tidak membeli kendaraan? Iya. Supaya dengan kendaraan itu di waktu malam kamu bisa terbantu, di waktu siang juga kamu terhindar dari panasnya yang padang pasir. Kata dia apa? Tidak. Aku ingin setiap langkahku menggugurkan 1 dosa dan mengangkat 1 derajat. Apa kata Rasulullah? Innallaha qad kataba laka dzalik. Allah sudah menuliskan itu semua untukmu. Masya Allah. Sampai dia nggak mau beli kendaraan. Iya. Dia lebih memilih jalan kaki, Mas. Ini luar biasa, Pak. Rumahnya jauh, sekitar 5 kilo. Saya jadi ingat waktu sekitar tahun 2010-an. Ada seorang dari Palembang, ya, Sumatera Selatan itu. Dia di pelosoknya gitu. Jauh-jauh dia datang ke rumah saya, Pak. Dia rupanya mendengarkan radio Roja. Iya. Masya Allah, dia cerita, rumah saya dengan masjid itu Ustadz 5 kilo dan harus melewati hutan. Dan alhamdulillah saya tidak pernah
sekalipun absen. Ajib, kata saya. Melewati hutan, Bapak nggak takut? Sumatera masih banyak harimau loh, Pak. Ya, saya tawakal sama Allah. Ya, saya pengen dapat pahala. Itu sholat subuh berangkat jam berapa dari rumah, Pak? Jam 3 saya. Subhanallah. Kata saya, kalau saya bapak nggak berani saya, Pak. Ini subhanallah, saking ingin mendapatkan pahala yang besar, sampai dia mau berjalan menuju masjid karena rumahnya memang di pedalaman, Pak. Harus melewati hutan, kebun sawit dan yang lainnya di kegelapan malam. Ajib. Anak kira di zaman sekarang udah nggak ada orang kayak gini, Pak. Ternyata masih ada, subhanallah. Ya, orang-orang yang diberikan oleh Allah taufik ya dan rahmatnya ya. Itu luar biasa, Pak. Kemudian akhwal Islam, salaf terdahulu, Pak, kalau mereka berjalan menuju masjid itu langkahnya itu dikecilin. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa langkah yang panjang dengan langkah yang kecil pahalanya sama. Makanya para salafus soleh di zaman dahulu lebih senang untuk memendekkan langkah. Ya, kalau antum bisa misalnya kalau 1 meter biasanya 2 langkah, jadiin deh 3 langkah kayak 4 langkah kayak. Biar tambah banyak, Pak, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, menunggu sholat setelah sholat. Setelah maghrib selesai, antum tunggu sampai isya. Dan Rasulullah menyamakan itu dengan ribat. Kata Rasulullah, fadzalikum ribat. Itu sama seperti berjaga di tapal batas. Bahkan itu dasarnya, Pak. Dan seseorang ketika dia sabar di masjid menunggu sholat sambil ibadah, dan dia berusaha biasakan itu ya untuk beribadah menunggu sholat, maka ini subhanallah menunjukkan kepada apa, Pak? Kekuatan hati untuk sabar di atas ibadah. Ini sangat kita butuhkan, akhwal Islam. Maka dari itu ya, coba kita bisa biasakan, Pak. Saya dulu waktu kuliah di Madinah, saya sama teman-teman berkunjung ke rumahnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Kemudian kami pun sampailah di masjid beliau dekat rumahnya. Kemudian adzan lah, yang adzan tuh kakek-kakek rupanya. Lalu saya diceritakan itu ayahnya Syekh Abdul Muhsin. Masya Allah, umurnya 100 lebih. Udah tua, Pak. Istrinya 4. Salah satunya orang Indonesia. Iya. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, beliau ini semenjak 20 tahun yang lalu pergi ke masjid di waktu asar, pulangnya isya. Setiap hari seperti itu. Semenjak 20 tahun yang lalu pergi ke masjid asar, pulangnya isya. Asar, pulangnya isya. Luar biasa. Iya. Nah, ini subhanallah ya akhwal Islam. Karena menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di masjid ini pahalanya gede banget gitu, Pak. Apalagi kalau kita biasakan dengan ibadah, baca Quran. Kenapa? Karena ini orang berarti menunjukkan apa, Pak? Dia cinta kepada masjid. Hatinya terpaut dengan masjid. Sedangkan Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadis, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan arasy-Nya. Siapa di antara 7 orang itu, Pak? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Itu orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, Masya Allah. Hatinya selalu ingin berada di masjid. Hatinya merasa rindu ke masjid.
Kalau antum dapatkan itu di hati antum, Masya Allah. Bagi antum masjid tempat terindah sudah. Makanya sebagian orang lebih betah di mana? Di pantai lah, di gunung lah. Di masjid nggak betah. La haula wala quwata illa billah. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah, hadis 194. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة ربي في أحسن صورة فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى قلت نعم في الكفارات والدراجات ونقل الأقدام للجماعات وإسباغ الوضوء في سبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه رواه الترمذي في حديث يأتي بتمامه إن شاء الله في صلاة الجماعة. Dari Ibnu Abbas, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, tadi malam Allah mendatangiku dengan bentuk yang paling sempurna. Dalam satu riwayat Imam Ahmad, Ra'aitu Rabbi, aku bermimpi melihat Allah dengan bentuk yang sangat indah. Lalu Allah berfirman, hai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Aku berkata, tahu ya Allah. Iya. Tentang amalan yang menggugurkan dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Dalam hadis ini tidak lengkap, Pak. Sementara dalam riwayat Imam Ahmad, Allah bertanya, tahukah kamu apa yang sedang diperselisihkan oleh malaikat, yang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Rasulullah pertama menjawab, tidak tahu ya Allah, la adri. Kemudian Allah memegang pundak Rasulullah sehingga beliau merasakan dinginnya di dada beliau. Maka tiba-tiba beliau mengetahui apa yang terjadi di langit dan di bumi. Allah yang memberitahunya. Lalu Allah kembali bertanya, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Apa kata Rasulullah? Iya, aku tahu ya Allah. Mereka memperbincangkan tentang amal yang menggugurkan dosa dan amal yang mengangkat derajat. Masya Allah. Rupanya perbincangan malaikat itu seputar amal. Sementara nggak kayak kita perbincangannya soal wanita, soal ini, soal itu. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ini berarti perbincangan yang paling mulia itu tentang amal, tentang ilmu. Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, tentang amalan yang menggugurkan dosa dan mengangkat derajat dan melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah dan menyempurnakan wudhu di saat-saat yang sangat dingin dan menunggu sholat setelah sholat. Dan siapa yang menjaga 3 perkara ini, maka ia hidup dalam keadaan baik, wafat pun dalam keadaan baik, dan ia bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah. Iya. Hadis ini menunjukkan, akhi, bahwa Rasulullah SAW bisa bermimpi melihat Allah dalam mimpi. Dan para ulama seperti Syekhul Islam Taimiyah, Al-Imam Nawawi dan yang lainnya mengatakan ya, bahwa seseorang bisa saja bermimpi melihat Allah. Namun tentunya Pak, dalam bentuk yang tidak hakiki. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin serupa dengan apa? Makhluknya. Iya. Itu sangat mungkin dan sangat bisa. Kata Rasulullah, semalam Allah datang kepadaku dengan bentuk yang paling indah. Berarti itu menunjukkan Rasulullah bermimpi
melihat Allah. Makanya Ibnu Abbas mengatakan yang sahih, Rasulullah melihat Allah itu dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Karena terjadi ikhtilaf di kalangan para sahabat, Pak, ya. Apakah Rasulullah melihat Allah saat Isra Mi'raj ataukah Rasulullah tidak melihat Allah? Pendapat yang paling kuat, pendapat yang mengatakan Rasulullah tidak melihat dengan mata kepalanya. Abu Dzar pernah bertanya langsung kepada siapa? Rasulullah. Apa kata Abu Dzar? Hal ra'aita rabbak? Hai Rasulullah, apakah engkau melihat Rabbmu saat Isra dan Mi'raj? Apa kata Rasulullah? Nurun anna arah. Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihat Allah? Berarti di sini tegas, Pak, menunjukkan bahwa Rasulullah tidak melihat Allah dengan mata kepala. Iya. Kenapa? Karena Rasulullah ditanya oleh Abu Dzar langsung, engkau melihat Allah tidak? Kata Rasulullah, ada cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Karena Allah menghijabi dirinya dari makhluknya dengan cahaya. Sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sabda, hijabuhun nur. Hijabnya Allah itu cahaya. Lau kasyafa, kalau Allah membuka hijab itu, la ahraqat kullu man ya ra'ahu bi'ainihi aw kama qala. Maka akan terbakar semua yang dilihat oleh mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akhwat Islam, ya. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah bisa melihat Allah di dalam kehidupan dunia, tidak pernah melihat Allah. Dan keyakinan Ahlussunnah, Pak, tidak ada siapapun yang bisa melihat Allah di dunia ini. Tidak ada seorang nabi pun yang pernah melihat Allah. Hatta Nabi Musa pernah minta kepada Allah supaya memperlihatkan dirinya. Apa kata Nabi Musa? Rabbi arini anzur ilaik. Ya Rabb, tolonglah perlihatkan dirimu kepadaku. Aku ingin melihatmu. Apa kata Allah? Lantaran, kamu tidak bisa melihatku. Walakin anzur ilal jabal, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi lihatlah ke gunung itu, kata Allah. Kalau gunung itu masih ada pada tempatnya, kamu akan bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Ketika Allah memperlihatkan dirinya ke gunung, maka Allah jadikan gunung itu hancur, ketakutan kepada Allah. Fakharra Musa sa'iqa. Melihat gunung hancur, Nabi Musa langsung pingsan. Ya. Maka ini keyakinan Ahlussunnah. Maka siapa, kata Aisyah, siapa yang mengklaim bahwasanya Nabi Muhammad melihat Tuhannya dengan mata kepalanya, sungguh ia telah berdusta. Apalagi orang yang ngaku-ngaku dia bisa melihat Allah dalam keadaan terjaga. Kayak orang-orang sufi, Pak, sumpah pikiran, ya. Mereka punya keyakinan katanya bisa melihat Allah. Wali itu katanya bisa melihat Allah. Kadzib, ini semua dusta, Pak. Ya. Melihat Allah nanti di hari kiamat. Nanti kaum mukminin akan melihat Allah di hari kiamat. Ya. Kita lanjutkan akhwal Islam. Kemudian Allah bertanya kepada Rasulullah, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Kata Rasulullah SAW, aku tahu ya Allah. Tentang amalan yang menggugurkan apa? Dosa. Dan amalan yang mengangkat derajat. Kalau malaikat, Pak, sibuk membicarakan ini, betapa pentingnya buat kita kalau begitu untuk membahas apa sih amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Karena kita manusia ini nggak pernah lepas dari dosa, Mas. Siapa di antara kita yang merasa dirinya suci? Nggak ada. Tiap hari kita berbuat dosa, Pak. Maka kita sangat membutuhkan amalan yang bisa menggugurkan apa? Dosa-dosa kita, Pak. Dan alhamdulillah banyak, ya.
Saya pernah menulis bukunya juga yang berjudul Amalan Penggugur Dosa. Saya kumpulkan dari sekitar 36 amal yang Rasulullah sebutkan bahwa itu bisa menggugurkan dosa. Di antaranya apa? Tauhid yang paling agung. Tauhid ini super kuat, Pak, penggugur dosanya. Kalau memang tauhidnya sempurna. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, lau ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqarabihal maghfirah. Hai anak Adam, kalaulah kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi dan kamu kemudian bertemu denganku itu meninggal dalam keadaan kamu tidak mempersekutukan aku dengan apapun, aku akan datang kepadamu membawa ampunan sepenuh bumi. Allahu Akbar. Kalau kita mati di atas tauhid, Pak, sebanyak apapun dosa kita digugurkan oleh Allah. Syaratnya tadi, wafatnya dalam keadaan di atas tauhid. Iya. Ini tauhid ini kekuatannya luar biasa sekali. Di antara amal yang menggugurkan dosa apa lagi, Pak? Salat 5 waktu. Salat yang kita lakukan ini penggugur dosa. Sebutkan dalam hadis begitu. Idza qama ar-rajul yusalli wudi'at dzunubuhu fawqa ra'sih. Apabila seseorang berdiri salat, maka dosa-dosanya itu diletakkan di atas kepalanya. Antum waktu salat kerasa nggak ada dosa di kepala, Pak. Itu masalah gaib, Pak. Fa idza raqa tanasarat dzunubuh, kata Rasulullah. Kalau dia ruku, berguguran itu dosanya. Apabila dia i'tidal, diletakkan lagi dosa-dosanya di atas kepalanya. Ketika dia sujud, berguguran lagi. Masya Allah. Di antara amal penggugur dosa apa lagi, Pak? Yaitu wudu. Wudu itu Masya Allah. Sebagaimana sudah lewat hadisnya dan sudah kita bacakan. Kalau seseorang mencuci wajahnya, maka akan keluarlah bersama tetesan-tetesan terakhir itu dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah. Ketika seseorang mencuci tangannya, akan keluar dosa-dosanya bersama tetesan terakhir yang keluar dari tangannya. Masya Allah. Makanya antum kalau sering kentut, alhamdulillah Mas. Berarti antum disuruh banyak wudu, ya. Setiap kentut wudu, tiap kentut wudu. Itu berapa banyak dosa yang bisa, Pak, digugurkan itu, ya. Nah, di antara yang bisa menggugurkan dosa ini yang disebutkan oleh Rasulullah 3 perkara ini, Pak. Yaitu melangkahkan kaki kemana? Ke masjid. Masya Allah. Yang kedua, menyempurnakan wudhu di saat sulit, sangat dingin. Dan yang ketiga, menunggu sholat sampai sholat berikutnya. Ya. Kata Rasulullah, siapa yang menjaga ini, hidupnya akan baik. Wafatnya baik. Maka siapa yang di antara kita yang ingin wafatnya husnul khatimah? Semua kita pasti pengen husnul khatimah, Pak. Jaga 3 ini. Iya. Sulit, gak mudah, Pak. Kita melangkahkan kaki ke masjid. Langkah kaki ke masjid itu langkah iman, Pak. Butuh kekuatan iman. Banyak pemuda-pemuda yang sehat, jag-jag, kuat, Masya Allah. Kalau ikut turnamen lari ultra sampai 180 kilo, Pak, kuat itu. Disuruh ke masjid letoy. Ya, berat langkah kakinya menuju ke masjid, la haula wala quwata illa billah. Karena memang perjalanan ke masjid itu hanyalah orang-orang yang Allah berikan keimanan di hatinya, Pak. Ketakwaan. Makanya kata Rasulullah dalam sebuah riwayat, innallaha a'tad dunya, ya, li mu'min wa kafir. Allah memberikan dunia itu kepada mukmin maupun orang kafir, semua dikasih. Walam yu'til iman illa li mu'min.
Dan Allah tidak memberikan keimanan kecuali kepada siapa? Orang beriman saja. Makanya ketika antum ya akhi diberikan oleh Allah kekuatan untuk berjalan ke masjid, wallah itu pemberian yang luar biasa, Pak. Allah berikan kepada antum iman dan Islam, ketakwaan. Jaga itu, Pak. Iya. Pelihara itu, Pak. Jangan sampai ini pemberian Allah ini diambil lagi sama Allah, Pak. Berapa banyak orang-orang di sekitar masjid ini, jangan jauh-jauh dah, Pak. Berapa sih yang suka datang ke masjid? Sholat subuh berapa sih yang datang? Padahal mungkin dia muslim. Begitu beratnya dia pergi ke masjid. Antum ajak ke masjid bilangnya apa? Ya akhi, jangan akhirat mulu. Dunia akhirat 50-50. Padahal dia boro-boro 50-50, Mas. Ya. Nah ini saudaraku seiman. Nah ini ya akhi, ya. Jadi perjalanan kaki kita ke masjid ini memang subhanallah perjalanan iman, ya. Kemudian kata Rasulullah apa? Dan dia akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah. Mirip dengan haji. Haji kan juga begitu. Man hajja walam yarfuth, ya, walam yafsuk raja'a ka yaumi waladatu ummu. Siapa yang haji dalam keadaan dia tidak berbuat kefasikan dan tidak berkata-kata yang kotor, maka ia pulang dalam keadaan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Ternyata memelihara 3 perkara ini pun sama. Dia akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah. Buat antum yang belum bisa haji, antum bisa melakukan 3 perkara ini. Iya. Hadis 195. Wa an Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man atamma al-wudu'a kama amarahu Allah fasalawatul maktubatu kaffaratun lima bainahunna. Rawahu an-Nasa'i wa Ibnu Majah bi isnadin sahih. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyempurnakan wudu seperti yang Allah perintahkan, maka sholat 5 waktu itu bisa menggugurkan dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Hadis ini menunjukkan, Pak, bahwa syarat sholat 5 waktu menggugurkan dosa itu kapan? Kalau wudunya benar. Karena Nabi SAW di sini memberikan syarat man di sini ya termasuk harfu syarat, termasuk huruf yang menunjukkan kepada syarat. Siapa yang menyempurnakan wudu seperti yang Allah perintahkan, berarti wudunya harus sesuai dengan perintah Allah. Dan yang Allah perintahkan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau wudunya nggak sesuai dengan perintah Allah, nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka sholatnya tidak menggugurkan dosanya, Pak. Contohnya wudu yang tidak sesuai dengan perintah Allah gimana, Mas? Contohnya misalnya antum seenaknya aja mencuci anggota wudu, sehingga akhirnya nggak kecuci semuanya, Pak. Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki sedang sholat. Rupanya di kakinya itu terlihat sekali ada sebesar dirham yang belum terkena air. Apakah yang terjadi? Kata Rasul, maka Rasulullah menyuruh dia untuk apa? Mengulangi wudu dan sholatnya. Gak sah tuh. Rasulullah SAW pernah melihat para sahabat, ya, ketika wudu itu sebagian mereka hanya mengusap kakinya padahal nggak pakai khuf. Maka Rasulullah SAW bersabda dengan suara yang paling keras, wailun lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit itu dari api neraka, kata Rasulullah SAW. Iya. Maka penting, akhi, ya, untuk menyempurnakan apa? Wudu. Kalau sempurna wudunya sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW,
maka sholat 5 waktunya itu bisa menggugurkan apa? Dosa. Hadis 196. Wa an Abi Ayyub qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man tawadda'a kama umir wa shalla kama umir ghufira lahu ma qaddam min amal rawahu an-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihi illa annahu qala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berwudu seperti yang diperintahkan dan sholat juga seperti yang diperintahkan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di sini menunjukkan, Pak, bahwa wudu, sholat, demikian pula semua ibadah harus sesuai dengan yang diperintahkan. Maka kalau ibadah kita tidak sesuai dengan yang diperintahkan, alias berbuat bid'ah dalam agama, tidak akan diterima oleh Allah, Pak. Ingat, ibadah ini hak siapa? Bukan hak kita, Pak. Ibadah ini hak Allah. Dan Allah ingin diibadahi sesuai dengan yang Allah cintai dan ridhoi. Bukan sesuai dengan selera-selera kita, bukan. Makanya salah, Pak. Kalau kita ibadah itu menyesuaikan kepuasan diri, salah. Ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ibadah apapun kalau enggak ada dalilnya, jangan diamalkan. Kenapa? Karena pada asalnya ibadah itu tidak boleh, kata para ulama. Ini, akhi. Banyak di antara kita, subhanallah, bahkan punya keyakinan bahwa ibadah itu katanya pada asalnya boleh. Gak masalah kita membuat-buat ibadah. Sudah begitu mereka berhujah, berdalil. Ada kok di zaman Rasulullah sahabat yang bikin ibadah dan ternyata dibenarkan sama Rasulullah. Kita jawab apa, Pak? Kalau Rasulullah yang membenarkan berdasarkan apa, Mas? Berdasarkan wahyu. Sekarang Rasulullah sudah meninggal. Siapa yang mau membenarkan? Siapa yang dapat wahyu? Iya. Saya merasa sangat heran, Pak, dengan sebagian dai ya, yang membolehkan berbuat bid'ah dengan dalil tadi, Pak. Yaitu adanya sebagian sahabat yang melakukan sebuah ibadah. Di antaranya contoh misalnya ada seorang sahabat yang dia jadi imam ya. Jadi imam setiap sholat, setiap rakaat selalu baca Al-Ikhlas dulu, baru surat. Demikian. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat ini, kenapa kamu lakukan itu? Kata dia, hai Rasulullah, aku cinta banget sama surat Al-Ikhlas ini, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Cintamu terhadap surat Al-Ikhlas ini membuat kamu masuk ke surga. Tapi Rasulullah tidak mengingkari. Kata mereka, nih, lihat buktinya. Sahabatannya bikin apa? Ibadah. Sampai Rasulullah bertanya, kenapa kamu lakukan begitu? Itu kan boleh dong, kata mereka. Ya subhanallah. Kamu samakan zaman Rasul yang itu wahyu turun kepada beliau dengan zaman setelah Rasulullah wafat, wahyu sudah terputus. Kalau di zaman Rasulullah membenarkan berdasarkan wahyu. Setelah Rasulullah wafat, kita benarkan berdasarkan apa, Pak? Siapa yang sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Setelah Rasulullah wafat, Islam sudah sempurna. Kewajiban kita ittiba, ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Naam. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.